Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kemenak Bapak. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Melawi, Bapak Haji Dadi Yuspa Bapak Haji Dadi Sunaria Yuspa Usra. Maaf. Sudah hampir 3 tahun saya tugas di sini, lupa terus. Tapi biasanya kalau seni lupa itu seni ingat. Ketua Yayasan Borneo sekaligus anggota DPRD Kabupaten Melawi, Bapak Saparni yang saya hormati, para tokoh agama, para asatid, para ulama, para kiai, kepala desa yang baru dilantik, alhamdulillah hadir juga, seluruh jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada kesempatan ini kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kepala kantor ini sangat berbangga dan berbahagia sekali karena ada lagi sebuah masjid yang sudah didirikan dan sudah memenuhi syarat. Karena kemarin sudah diukur arah kiblatnya, kemudian kita buatkan sertifikat arah kiblatnya. Jadi secara administrasi kenegaraan masjid ini sudah sah. Kemudian tinggal pembenahan kepengurusan. Seperti yang saya sampaikan dalam khotbah tadi, ada unsur imarah, riayah, dan idarah. Paling tidak 3 inti itu saja yang harus dibenahi oleh pengurus ke depannya. Kemudian untuk pengembangannya silakan Pak. Mau dibuat SMP terpadu atau apalah namanya, atau madrasah atau pondok pesantren silakan. Saya selaku kepala kantor agama tetap mendukung. Kemarin juga kita sudah meresmikan pondok pesantren Bukit Zain. Mungkin besok lusa lagi ada lagi. Kemarin juga di kilometer 9 saya diminta untuk menancapkan pertama hibah sekitar 20-an hektar untuk pondok pesantren juga. Jadi kita bangun Melawi ini bukan hanya dibangun dalam fisiknya saja, akan tetapi mental spiritual harus kita siapkan. Kita tidak mau meninggalkan zuriat, kita tidak mau meninggalkan kader-kader, apalagi kader muslimat, harus kader yang kuat akidahnya, sehat jasmaninya, sosialnya, ekonominya, bahkan pertahanan dan keamanannya. Itu memang sudah diinginkan Rasulullah SAW dan disyaratkan oleh Allah. Jangan kita meninggalkan keturunan yang lemah. Oleh karena itu pendidikan sangat penting. Nah, insya Allah nanti di samping ini, alhamdulillah Pak Saparni kita juga sudah menghibahkan kurang lebih 1 hektar tanah untuk pendirian Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Melawi. Insya Allah karena sertifikatnya sudah atas nama Kementerian Agama, Pak Bupati, insya Allah tahun depan itu sudah ada anggarannya. Jadi nanti bisa dimatchingkan antara kami Kementerian Agama Melawi dengan pengurus ini agar seperti keinginan Pak Bupati tadi, agar jangan sampai bangunan kita ini dipensiun, artinya tidak tertata dengan baik. Nah, siap, seplennya itu jelas. Nah, untuk eman itu sudah jelas. Saya bilang, kalaupun nanti saya sudah dimutasi kemana-kemana, siapapun penggantinya, jangan diubah-ubah lagi. Karena udah cantik nih, posisinya udah cantik. Nah, jadi kalau nanti Pak Sugeng atau Pak Parni supaya sinkron ya, pembangunannya itu bisa ada dengan Diman, Pak Di Sugeng dengan Diman. Terakhir, saya selalu kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi mengingatkan kepada kita semua, walaupun kita semangat membangun yayasan, membangun rumah ibadah, membangun tanah wakaf muslim, tolong regulasinya, administrasinya disiapkan. Di kota-kota besar, kuburan itu bisa digugat. Nah,
kita kemarin bekerjasama dengan BPN Pak Bupati sudah memberikan sertifikat wakaf makam muslim di Tanah Pinang Barat, kemudian di Tanah Pinang, kemudian ada sebagian kecil juga di Tanah Pinang ini. Jadi kalau para jamaah ingin membangun, siapkan administrasinya. Karena kalau sudah administrasinya sudah beres, maka kami dari Kementerian Agama akan memberikan rekomendasi. Dan mudah-mudahan dengan demikian pembangunan, pengembangan lembaga kita itu berjalan dengan baik dan tidak dicurigai. Tidak dicurigai ini yang payah, ini dicurigai Bapak Ibu. Padahal kita mau bangun santai ya, tapi karena administrasi itu tidak lengkap, itu sudah menjadi salah satu bahan untuk dicurigai. Jadi kita umat Islam tidak boleh seperti itu. Kita tertib administrasi, tertib sesuai dengan aturan. Nah kalau sudah dicurigai itu lain cerita, ya kan? Kita udah betul, syarat aktenya udah lengkap, sertifikatnya udah lengkap, yayasan udah lengkap, ya. Ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Kalau masih juga digugat, nah itu lain cerita. Oleh karena itu, mari kita perhatikan administrasinya, biar kita menjadi umat yang betul-betul baik, bagus, sempurna dalam segala. Sekiranya itu, terima kasih atas kehadiran Bapak para jamaah sekalian dan Pak Bupati. Kita dengarkan arahan Pak Bupati, karena beliau juga selain Bupati, beliau juga adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Melawi. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa disampaikan dan bisa menjadi renungan untuk kita semua. Sekiranya itu, terima kasih. Saya Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat serta karunia-Nya itu pada siang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul dan bersilaturahmi. Selawat serta salam terpanjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua, saya hormati terlebih khusus teristimewa Ketua Yayasan Borneo, yaitu Bapak Haji Saparni. Kita doakan beliau. Amin, 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 amin. Yang juga selaku anggota DPRD Kabupaten Melawi. Saya selalu didoakan Pak Ustaz Sugeng. Akhirnya alhamdulillah berangkat 2019. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, saya hormati. Hadir juga di sini Bapak Hendigi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi. Tentu tadi Bapak Kepala sudah banyak menyampaikan. Saya hanya ingin beberapa hal saja. Pertama, saya selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Melawi diberi amanah oleh Bapak Haji Rian Nursan. Kalau di pusat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Masjid yang ada di Kabupaten Melawi ini kita data bersama Kementerian Agama di tahun 2016-2017. Ada kurang lebih 300 lebih masjid yang ada di Kabupaten Melawi. Yang ajar 5 waktu tidak sampai 50%, tidak sampai separuh. Nah tentu ini adalah PR kita semua, PR kita bersama. Mudah-mudahan kita tunjukkan kekompakan, kebersamaan, dan kebangkitan umat muslim yang ada di Kabupaten Melawi. Tentu saya atas nama pemerintah Kabupaten Melawi, atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Kabupaten Melawi, ucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Haji Saparni sekeluarga yang telah menghibah dan mewakafkan baik tanah, materi, hal-hal yang lain sehingga bisa berdirinya Masjid Al-Hikmah sholat perdana pada hari Jumat ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan rezeki yang berlimpah. Sukses usaha dan karir beliau. Amin, amin. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau juga dapat melewati ujian-ujian. Amin. Tentu saya tidak perlu berpanjang lebar karena memang saya lihat jamaah juga sudah melirik ke belakang. Sama saya juga
bahasa kita teh udah keok Pak Kades. Nah, dan kita doakan juga Bapak Kades Kelaki segera mendapatkan Ibu PKK. Ini mampu ini. Doa hari Jumat ini. Mudah-mudahan juga beliau mendapatkan jodoh yang banyak pilih. Nah, jadi pada siang ini tadi juga Ustaz Uki menyampaikan, insyaallah Bapak Haji Sepati beserta keluarga akan melihatkan rezekinya setiap sholat Jumat. Nah, tentu kita mau dengan adanya Masjid Al-Hikmah yang kita resmikan pada hari ini, mudah-mudahan dapat kita gunakan tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat muslim yang ada di Kabupaten Melawi ini. Mudah-mudahan juga Pak Kepala BPD sudah menyampaikan, saya juga atas nama pemerintah insyaallah akan siap bersinergi, berpartisipasi. Jadi mungkin nanti saya juga kemarin banyak berdiskusi dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kita akan datang kembali untuk Pak Kemenak mengenai masjid. Juga ada beberapa daerah yang memang saya keliling. Karena dengan teknologi sekarang Pak Ustaz Sugeng di kampung saya Pak Ustaz, saya tidak mau sebutkan desa daerah. Sholat Jumat sudah tidak ada lagi, karena tidak ada yang tahu jadi hatib. Memandikan jenazah sudah tidak ada. Karena silat di sini ada yang dari Sokan, saya tidak mau nyebut desanya daerah. Jadi ini menjadi PR kita bersama nanti karena anak-anak ormas. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Masjid Al-Hikmah secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Takbir! Takbir! Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ali sekalian acara kita pada siang hari ini.